Kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini pagi ini kita masih dikaruniai kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar ini. Kemudian untuk materi hari ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kita mengenal sejarah, fungsi, kemudian pengertian dari algoritma. Kemudian hari ini kita akan mempresentasikan tentang ciri algoritma ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu mengenal dulu tentang algoritma kemarin. Nah, di dalam materi yang kemarin, algoritma itu merupakan pemecahan suatu masalah dengan logis atau dengan urutan yang tepat ya. Kemarin sudah mengerjakan tugasnya atau belum? Sudah. Ya, Pak. Sudah bisa mengumpulkan semua? Sudah. Bagus. Oke. Untuk materi hari ini saya akan share screen ya. Seperti ini nanti tolong diperhatikan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Nah, oke, kita mulai. Nah, untuk materi hari ini yaitu prinsip dan ciri algoritma. Prinsip dan ciri algoritma ini masih dalam KD 1 ya. KD 31 menerapkan logika dan algoritma komputer. Kemudian menggunakan fungsi dan perintah atau komen. Nah, lanjut. Ada pertanyaan tentang KD-nya? KD itu kompetensi dasar ya. Kalau tidak, oke kita lanjut. Yang pertama, prinsip kerja algoritma. Pada dasarnya prinsip kerja algoritma itu ada 3 tahapan. Yaitu ada input, kemudian ada transformasi atau proses, kemudian atau ada output 3. Seperti ini. Ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, kalau untuk bertanya boleh ya, silahkan bertanya. Nah, silahkan bertanya. Nah, silahkan bertanya. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Untuk input, di sini dalam prinsip kerja algoritma itu nanti tetap ada inputnya ya. Inputnya itu berupa apa saja yang kita kehendaki. Di sini input ini untuk sebuah komputer itu menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Input itu bisa berupa angka, huruf, atau simbol informasi yang dimasukkan. Itu akan menjadi bahan untuk mengeluarkan hasil. Nah, kalau kemarin kita sudah mencari contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk algoritma misalkan memasak telur, berarti inputnya nanti berupa apa, Mbak? Menggoreng telur. Apa? Inputnya berupa apa? Monggo salah satu menjawab. Halo. Halo, Mbak.
Iya. Inputnya berupa apa, Mbak? Kalau kita algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu ke algoritmanya menggoreng telur misalkan. Maka inputnya berupa apa, Mbak? Ada yang bisa? Ada bonus nilai kalau bisa. Itu sangat mudah sekali ya. Hasil olahannya, Pak. Tidak inputnya dulu. Karena ada 3 prinsip kerja algoritma ya. Ada inputnya, transformasi atau proses, ada Telurnya, Pak. apa? Mbak Diana? Telurnya. Telurnya. Telurnya, ya, ya, benar. Benar sekali ke Mbak Dia. Jadi pada prinsipnya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, input dari menggoreng telur adalah telurnya itu inputnya nanti. Kemudian prosesnya adalah memanaskan penggorengan dan dikasih minyak. Setelah panas kemudian digoreng, dimasukkan telurnya ke dalam wajan yang sudah panas tadi ya. Kemudian nanti dikasih bumbu, kemudian dibolak-balik. Setelah matang diangkat. Nah, hasilnya outputnya berupa telur goreng. Itu ya. Itu algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut nggih. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ini merupakan prinsipnya ya. Dalam algoritma itu harus ada masukan, kemudian harus ada prosesnya, baru kita dapat keluaran atau outputnya hasilnya. Kalau di salah satu ini tidak ada, berarti tidak akan menghasilkan output atau keluaran di sini. Ya, kalau kamu algoritmanya berangkat ke sekolah berarti harus ada Transformasi. ya Transportasi. kalau ini masukannya ya, masukannya dalam algoritma berangkat ke sekolah itu masukannya adalah kamu bersiap-siap atau masukannya misalkan berangkat sebelum berangkat itu proses kamu masuk ke dalam proses dulu yaitu bisa mandi, makan, mempersiapkan buku. Kemudian keluarannya yaitu eh, berangkat ke sekolah baik dengan sepeda motor ataupun jalan kaki. Nah, hasilnya ini outputnya kamu berangkat ke sekolah. Nah, itu algoritma dalam berangkat ke sekolah. Nah, terlebih dahulu kita mengenal prinsipnya ya. Prinsipnya dulu seperti ini. Nah, setelah tahu prinsipnya dalam algoritma itu harus ada masukan, kemudian ada proses, baru didapat outputnya. Nah, itu prinsipnya seperti itu terus ya. Nah, bagaimana Pak? Misalkan salah satu hilang. Nah, kalau salah satu hilang tentu tidak akan mendapatkan output ya atau keluaran seperti itu. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Monggo ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini. Setelah ada prinsip ya. Tadi kita ada prinsip ya. Kita mengenal prinsipnya algoritma itu harus ada masukan, kemudian harus ada prosesnya, kemudian baru didapat hasil atau outputnya. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam ciri algoritma. Nah, sesuatu itu dikatakan algoritma bila ada ciri-ciri sebagai berikut. Nah,
Di sini kita lihat ada 5 ciri-cirinya. Nah, untuk ciri-ciri ini menurut Donald E. Knuth ya, dalam bukunya Renaldi Munir tahun 2007. Nah, mengungkapkan bahwa algoritma harus memiliki 5 ciri penting, yaitu sebagai berikut. 1. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Nah, jadi algoritma itu cirinya ada batasan akhirnya ya, tidak proses terus, itu harus ada outputnya atau berhenti di titik tertentu, begitu ya. Nah, di sini program yang tidak pernah berhenti mengindikasikan bahwa program tersebut berisi algoritma yang salah. Nah, ini atau terjadi kerusakan. Nah, di sini algoritma itu harus ada batas, harus ada berhentinya outputnya. Kemudian berikutnya, setiap langkah nomor 2 ya, ciri yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigu. Ya, ambigu itu bermakna ganda bahasanya ya. Misalkan saya contohkan bermakna ganda, kata-kata yang bermakna ganda adalah contohnya genting. Nah, genting ya. Genting itu bisa berupa apa saja ya? Mbak, halo? Halo, Mbak. Genting, Mbak. Bermakna ambigunya yang satu berarti apa? Halo, bisa mendengarkan? Mbak, halo? Mbak Dia, Nazwa? Halo? Ada yang mengerti tentang arti genting di situ? Yaudah, oke kita lanjut. Berarti ambigu, genting itu ada pertama genting yang berarti atap rumah, yang kedua genting yang berarti keadaan yang sangat eh, mendesak ya, itu genting. Nomor 3, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input. Masukan atau input. Masukan ialah besaran yang diberikan kepada algoritma untuk diproses. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih, keluaran output itu nomor 4 ya. Nomor 4, algoritma memiliki nilai 0 atau lebih, keluaran output. Nah, di sini keluaran dapat berupa pesan atau besaran yang memiliki hubungan dengan masukan. Seperti itu. Ya, untuk nomor 5, algoritma harus sangkil efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam jumlah waktu yang masuk akal. Nah, di sini siapa yang tahu tentang setelah memahami ciri-ciri itu, kemudian algoritma itu artinya apa? Siapa yang tahu? Silahkan mengutarakan. Dapat bonus 80 untuk kuis ini. Halo, monggo Mbak, silahkan menjawab kalau bisa. Algoritma dapat diartikan sebagai deretan langkah komputasi yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dalam waktu yang terbatas. Nah, oke lah. Betul nggih Mbak Eni. Nomor absennya berapa Mbak Eni? Nomor absen 23, Pak. 23 kelas 10 AKL 1. Oke. Ya, benar sekali. Untuk Mbak Eni ya.
Dengan demikian, algoritma dapat dilihat sebagai deretan langkah komputasi yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dalam waktu yang terbatas. Nah, di sini algoritma baru efektif jika dijalankan oleh sebuah pemrosesan atau proses. Nah, pemrosesan tersebut bisa manusia, robot, komputer, mesin, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau algoritma sehari-hari itu yang memproses adalah manusianya ya. Manusia misalkan mandi atau algoritma masak telur dan sebagainya ya yang kalian contohkan kemarin. Nah, itu nanti yang memproses adalah manusia. Kalau komputer bagaimana, Pak? Nah, kalau komputer kita tahu bahwa semua kegiatan yang kita lakukan ini merupakan pemrosesan oleh komputer, ya. Contohnya, kita melakukan Zoom meeting. Inputnya berupa apa? Berupa gambar dan suara. Kemudian diproses dan disalurkan kepada anggota-anggota kelas meeting ini. Baru didapatlah itu outputnya berupa gambar yang tampil di handphone atau laptop kalian. Ya, baik berupa slide ataupun berupa tampilan-tampilan siswa yang mengikuti. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, materi hari ini cukup ini dulu ya. Kemudian untuk besok yaitu materinya ganti yaitu metode penyajian algoritma ya. Jadi dalam algoritma itu sebetulnya ada cara-cara penyajiannya ya. Ada cara-cara penyajiannya. Silahkan Mbak-Mbak atau dan Mas-Mas mempelajari dulu ya. Mempelajari untuk materi besok yaitu metode atau cara penyajian algoritma. Nah, kesimpulannya untuk hari ini atau pertemuan ini adalah prinsip-prinsip dari algoritma. Tadi ada 3, harus ada input, kemudian ada transformasi atau proses, kemudian ada outputnya, begitu ya. Nah, di situ. Kemudian ciri-ciri dari algoritma atau sebuah proses itu dikatakan algoritma jika mempunyai 5 ciri-ciri. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti ganda atau 2 ambigu. Seperti itu. Nomor 3, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input. Nomor 4, algoritma memiliki nilai 0 atau lebih keluaran output. Jadi outputnya ada. Nomor 5, algoritma harus sangkil atau efektif ya. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Begitu. Ada pertanyaan tentang kesimpulan hari ini, tentang materi hari ini, yaitu prinsip dan ciri algoritma. Apakah ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Untuk materi besok, jangan lupa mempelajari ya. Nanti saya share di Google Classroom ya. Nanti silahkan kalian pelajari untuk materi yang besok. Yaitu metode penyajian algoritma ya. Ya.
Apakah ada kesulitan saat memberikan contoh kemarin? Enggak, Pak. Tidak ya? Tidak ya, bagus. Bagus, terima kasih. Nah, kemudian setelah nanti pelajari untuk materi besok, jangan lupa besok kita akan melakukan meeting lagi ya, dipersiapkan. Dan untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kurang menyenangkan. Dan semoga kita selalu dikaruniai kesehatan, keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Ya, jangan amin. lupa semoga kita selalu dikaruniai iman. Itu penting itu. Oke. Sekian saya tutup dulu. Jika ada pertanyaan bisa lewat chat ya, chat grup ataupun lewat pertanyaan menggunakan Google Classroom. Sekian kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dijawab.